Menjalani masa kehamilan di tengah wabah pandemi, sudah amankah? Saat ini kita sedang mengalami suatu keadaan yang terjadi di masyarakat. Bahkan hampir seluruh warga dunia merasakan dampak dari ditemukannya virus baru di akhir tahun 2019 lalu di kota Wuhan. Data dari website WHO, jumlah kasus terkonfirmasi terus bertambah, dan inilah grafik kenaikan kasus di dunia dan di Indonesia. Pada tanggal 11 Maret 2020 lalu, Lembaga Kesehatan Dunia WHO mengumumkan status pandemik global untuk penyakit yang disebabkan virus corona ini. WHO sekaligus mengkonfirmasi bahwa COVID-19 ini merupakan darurat internasional, yang berarti setiap rumah sakit atau klinik di seluruh dunia diharapkan dapat mempersiapkan diri menangani pasien dengan penyakit tersebut. Infeksi COVID-19 dapat menimbulkan gejala ringan, sedang hingga berat. Pada beberapa pasien, gejala yang muncul cukup ringan, bahkan tidak disertai dengan demam. Kebanyakan pasien memiliki prognosis baik, dengan sebagian kecil dalam kondisi kritis bahkan meninggal. Dengan gejala serius berupa sesak nafas, nyeri dada, serta hilangnya kemampuan bicara atau gerak. Segera cari bantuan medis jika mengalami gejala serius. Bagaimana hubungan kehamilan dengan infeksi COVID-19? Sampai saat ini, pengetahuan tentang infeksi COVID-19 dalam hubungannya dengan kehamilan dan janin masih terbatas, dan belum ada rekomendasi spesifik untuk menangani ibu hamil dengan COVID-19. Berdasarkan data yang terbatas tersebut dan beberapa contoh kasus pada penanganan coronavirus sebelumnya, dipercaya bahwa ibu hamil memiliki resiko lebih tinggi untuk terjadinya penyakit berat dibandingkan dengan populasi umum. Kondisi pandemi COVID-19 ini menimbulkan dampak tidak langsung terhadap peningkatan jumlah penduduk karena jumlah ibu hamil terus bertambah dan menurunnya akseptor KB. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), memprediksi akan ada lebih dari 400.000 kehamilan tidak direncanakan, dan dalam 1 tahun ke depan akan terjadi lonjakan kelahiran penduduk atau baby boom. Jumlah peserta KB di masa pandemi COVID-19 ini mengalami penurunan jumlah akseptor yang signifikan sekitar 40% selama masa pandemi ini. Dalam dunia epidemiologi tentu tak asing lagi membahas mengenai segitiga terjadinya penyakit pada masyarakat di suatu populasi, atau yang biasa dikenal dengan trias epidemiologi. Dalam segitiga ini menghubungkan bagaimana terjadinya suatu penyakit itu bisa muncul dan menyerang manusia. Proses terjadinya penyakit infeksi yaitu terjadinya penyakit yang disebabkan adanya interaksi antara agen, faktor penyebab penyakit berupa virus COVID-19 contohnya. Yang kedua, manusia sebagai pejamu atau host. Bumil merupakan populasi rentan terhadap penularan infeksi. Dan yang ketiga yaitu faktor lingkungan yang mendukung terjadinya pandemik global seperti saat ini contohnya. Berdasarkan buku panduan KIA dan Subdirektorat Kesehatan Maternal dan Neonatal 2020, pencegahan penularan infeksi harus tetap dilakukan bagi ibu hamil untuk menghindari dampak buruk yang bisa terjadi. Sebagai berikut contohnya, Bumil tetap konsumsi tablet penambah darah sesuai dosis yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Tunda pemeriksaan kehamilan ke Vaskes bila tidak ada tanda bahaya pada kehamilan. Bumil tetap memperhatikan kondisi dirinya sendiri dan memantau gerakan janin, serta Bumil rutin melakukan PHBS dan Germas dengan senantiasa menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, beragam, dan sesuai kebutuhan, serta tetap melakukan aktivitas fisik di rumah dan melakukan senam mandiri. Berdasarkan anjuran WHO dan Promkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menganjurkan bagi ibu hamil untuk selalu menjaga kebersihan diri dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Gunakan hand sanitizer berbasis alkohol 70% jika tidak ada air dan sabun. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Sebisa mungkin hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Saat Anda sakit, gunakan masker. Tetap tinggal di rumah saat Anda sakit dan segera ke fasilitas kesehatan yang sesuai. Jangan banyak beraktivitas di luar rumah ya. Tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin dengan tisu. Buang tisu pada tempat yang telah ditentukan. Bila tidak ada tisu, lakukan batuk sesuai etika batuk. Bersihkan dan lakukan desinfeksi secara rutin permukaan benda yang sering disentuh. Menggunakan masker adalah salah satu cara pencegahan penularan penyakit saluran nafas, termasuk infeksi COVID-19.
Menunda kehamilan di masa pandemi sangatlah bijak karena kecenderungan membahayakan. Apabila dalam keadaan hamil akan terasa mual, malas makan, dan akhirnya akan berdampak pada menurunnya daya tahan tubuh, dan itu sangat rentan dengan penyebaran virus corona seperti ini. Untuk menghentikan penularan penyakit, sangat dibutuhkan kerjasama kita semua. Mari cegah dan lindungi semua, mulai dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar, karena mencegah tentunya lebih baik daripada mengobati. Jika dapat informasi baru dari video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini, karena akan ada banyak manfaat dan ilmu menarik lainnya. Sampai jumpa!